Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Haji Rahmat Hamim dengan NIM 04040124 kelas KPI 4. Ingin memenuhi video tugas video dari matkul hadis dakwah yang berjudul Menjaga Sunnah Nabi di Arafah. Dari para jamaah kebanyakan yang sudah menampakkan kakinya di Arafah, ada salah satu kisah yang dapat kita ambil atau yang dapat kita pelajari dengan keteladanan beliau, kedalaman ilmu dan keikhlasan dalam menjaga sunnah Rasul. Siapakah beliau? Mari kita simak baik-baik videonya. Ibnu Umar dikenal sebagai sahabat Nabi yang paling teliti dalam mengikuti setiap gerakan, ucapan, dan petunjuk Rasulullah. Ia tidak hanya memahami sunnah, ia hidup bersama sunnah, dan dari keteladanan ini muncul sebuah hadis penting yang tercatat dalam Sahih Bukhari mengenai khutbah Arafah dan pelaksanaan wukuf. Ada hadis yang menyatakan, Haddatsana Abdullah bin Musallamah akhbarna Malik an Ibn Shihab an Salim Ibn Abdullah an Abdul Malik Ibn Marwan kataba ila al-hajjah ay ya'tama bi Abdullah Ibn Umar fi al-hajj falamma kana yawm Arafah jaa Ibn Umar radhiyallahu anhuma wa ana ma'ahu hina zaghat syams aw zalat fasaha inda qustati aina hadha fakharaja ilaihi faqala ibn Umar faqala al-an qala na'am qala anzirni ufidu alayya ma'an fanazala ibn Umar radhiyallahu anhuma hatta kharaja fasara baini wa baina abi qultu in kunta turidu an tusiba sunnah al-yawma faqsur khutbah wa'ajil wukuf faqala ibnu Umar sadaqu. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Shihab dari Salim bin Abdullah berkata, Abdul Malik menulis surat kepada Al-Hajjaj agar mengikuti Abdullah bin Umar tentang pelaksanaan manasik haji. Ketika hari Arafah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma datang saat bersamanya setelah matahari condong atau siang hari. Lalu dia berteriak di depan kemahnya, "Mana dia?" Lantas ia, Al-Hajj, keluar menemuinya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pergilah di akhir siang. Ia bertanya, "Apakah sekarang?" Ia menjawab, "Ya, benar." Dia berkata, "Tunggulah aku hingga aku membasahi kepalaku." Lalu ia, Abdullah, berhenti hingga Al-Hajjaj keluar. Kemudian ia berjalan di antara aku dan bapakku. Aku berkata, "Jika kamu ingin mendapatkan sunnah hari ini, maka pendekkanlah khutbah dan percepatkanlah wukuf." Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Dia benar." Hadis ini terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, seorang pemimpin cerdas yang memahami pentingnya menjaga sunnah. Ia tahu bahwa Al-Hajjaj bin Yusuf, gubernurnya Irak, terkenal keras, berani, bahkan ditakuti. Maka ia memerintahkan Al-Hajjaj agar belajar langsung dari keteladanan Ibnu Umar, sahabat yang sangat kuat memegang tradisi Nabi. Ketika hari Arafah tiba, khutbah biasanya dilaksanakan menjelang wukuf. Namun Al-Hajjaj ingin memperpanjang khutbahnya. Saat itulah Ibnu Umar dengan lemah lembut memberikan nasihat. Khutbah seharusnya ringkas, wukuf harusnya disegerakan, sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW. Sanad hadis ini tergolong muttasil, bersambung tanpa pemutusan, dan seluruh perawinya dinilai thiqah. Hadis ini memulai nilai ilmiah yang tinggi. Matan hadisnya selaras dengan riwayat lain yang menjelaskan bahwa Nabi berkhutbah singkat di Arafah dan segera melakukan wukuf setelah tergelincirnya matahari. Ibnu Umar tidak hanya mengetahui sunnah, ia melihat langsung bagaimana Nabi melakukannya.
Maka ketika ada kekurangan dalam pelaksanaan ibadah, ia mengingatkan dengan adab dan penuh kebijaksanaan, meskipun yang dihadapi adalah penguasa yang terkenal keras. Pada kesimpulan kali ini, kisah keteladanan Abdullah bin Umar dapat kita ambil. Itu pun juga cerminan bagaimana cara sahabat menjaga sunnahnya, dengan adab, lemah lembut, dengan tulus. Semoga Allah menjadikan kita para peneladan dari sikap atau sahabat yang juga menjaga sunnah beliau. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.